Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini Pak Syaf akan tetap membahas tentang beasiswa pendidikan Indonesia, khususnya tentang hal yang sering dilupakan oleh para pelamar, yaitu apa itu namanya dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan ya, karena memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mampir di kolom komentar saya terkait dengan misalnya surat pernyataannya seperti apa Pak dan seterusnya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas terkait dengan dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan dan dibuat sesuai dengan panduannya. Nah, kali ini langsung saja saya akan membuka panduan, mungkin bagi teman-teman yang sedang sibuk jadi agak repot tidak sempat membuka panduan. Kali ini Pak Syaf akan mencoba mengupas tuntas apa saja dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh para pelamar. Nah, sebelum nonton videonya jangan lupa like, comment, share dan subscribe Pak Syaf Channel sebanyak-banyaknya ya. Oke, kita lihat di panduannya seperti apa, ketentuan dan juga formatnya. Nah, kalau saya lihat di halaman, mulai dari halaman ini ya, mulai halaman 24 di panduan final ya. Nah, ini yang pertama adalah surat pernyataan pendaftar beasiswa BPI Kemendikbudristek. Nah, pengalaman saya dulu ketika saya pernah mendaftar di beasiswa LPDP, dan karena banyak sekali ya karena kekurangtahuan saya dulu, saya mencari format di internet. Nah, ketika ada logonya LPDP dan seterusnya, saya ikuti saja, ternyata tidak sesuai dengan format terbaru ya. Mungkin format yang lama, tapi pada tahun kemarin itu formatnya ada format yang baru lagi. Nah, saran saya bagi teman-teman yang akan mendaftar beasiswa BP ini, mohon bisa mengikuti dan harus mengikuti format-format yang tersedia. Misalnya di sini, surat pernyataan pendaftar beasiswa BPI Kemendikbudristek kan tidak ada logo institusi maupun logo yang lainnya. Jadi ya kita buat seperti ini saja. Nah, biasanya mungkin saya ubah dulu ke Word, nanti saya sesuaikan supaya tidak banyak mengubah layoutnya maupun isinya. Itu mungkin sangat krusial ya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali mengikuti atau mendaftar beasiswa. Nah, ini adalah seperti ini ya. Jadi nanti teman-teman bisa copy paste, kemudian dipindah ke Word untuk membuatnya. Jangan lupa di sini adalah materai. Materainya itu asli ya, sobat semuanya. Jadi materainya basah, bukan pindai atau scan materai kemudian dipindah baru dikirimkan. Meskipun semua berbentuk soft file, tapi usahakan atau pastikan surat pernyataan itu dicetak dulu, ditandatangani di atas materai basah gitu ya, baru di scan, bukan scan materai kemudian di paste di halaman atau di bagian ini. Ini juga pernah saya alami ketika saya mendaftar beasiswa LPDP tahun lalu. Ya, karena saya masih pertama kali mendaftar, saya anggap mungkin karena soft file saya punya scan materai, jadi saya pindah ke sana. Ternyata setelah diteliti oleh tim verifikasi, ketahuan bahwa surat pernyataan saya itu tidak ditandatangani di atas materai dan ditandatangani basah. Ya, kami diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Nah, berbekal pengalaman itu, saya bisa membagi pengalaman ini kepada teman-teman semua yang mau mendaftar. Silahkan suratnya itu dirapikan dulu, kemudian dicetak, ditempel materai, baru ditandatangan. Setelah itu baru dipindai atau di-scan yang baik, yang berwarna. Jangan usahakan menggunakan scanner yang printer atau scanner yang asli ya. Kalaupun menggunakan scanner handphone, pastikan handphonenya bagus, jadi kualitas gambarnya juga bagus. Karena biasanya kalau scan-nya tidak baik akan dikembalikan juga, dan itu bisa akan ya, mengurangi kredibilitas kita sebagai seorang pendaftar beasiswa ya. Jadi usahakan semuanya perfect, ideal, tidak ada kesalahan minor supaya
penilai beasiswa itu puas dengan kinerja kita dan kemungkinan untuk diterima itu besar. Oke, berikutnya adalah surat izin pimpinan. Nah, ini juga sangat penting sekali. Ini diperuntukkan untuk siapa? Nah, ini kan di sini ada calon guru SMK, berarti kepala sekolahnya, pelaku budaya, ya kalau sebagai dosen ya kaprodi atau dekannya atau rektornya kalau berkenan. Beasiswa Indonesia Maju sesuai dengan jenjangnya, kalau SMA berarti ya kepala sekolah dan seterusnya, pendidikan PTA berarti dosen, PTV vokasi berarti ketua atau direkturnya, pendidik atau tenaga pendidikan. Jadi masing-masing pimpinan menyesuaikan dengan jenis beasiswa yang akan dipilih. Nah, seperti ini. Nah, kalau surat izin pimpinan itu menggunakan logo ya. Jadi upayakan ini tidak dikurangi sama sekali, meskipun dari PTS mungkin NIP-nya bisa diganti dengan NIDN atau ya kalau misalnya ada nomor induk pegawai yayasan juga bisa digunakan di sini. Intinya usahakan tidak menyalahi atau tidak mengurangi esensi dari surat izin itu. Nah, pengalaman saya juga saya minta saya buatkan dulu suratnya, kemudian saya cetak ya, saya cetak di kertas berlogo institusi atau instansi kita, tempat kita bekerja. Kemudian ini deskripsinya diisi secara tulisan tangan ya, itu akan lebih otentik ya. Meskipun juga ada beberapa yang karena ya pastinya atasan kita atau pemimpin kita kan ya juga cukup sibuk, jadi kalau kita minta mereka mengetik juga beliau mengetik juga saya kira juga kurang kurang etis dan kurang sopan. Jadi saran saya bisa dibuatkan dulu, diketikkan dulu yang rapi, dicetak, kemudian diserahkan ke yang bersangkutan untuk beliau isi. Ya, ini ya menurut saya seotentik mungkin tidak masalah, yang jelas terbaca dan rapi. Isinya, deskripsinya ya lebih ke akademik, non akademik yang memberikan nilai tambah kita apa ya? Ya kalau izin lebih intinya ya bahwa yang bersangkutan pimpinan kita memberikan izin, itu intinya seperti itu. Kalau nanti ada embel-embel mudah-mudahan diterima itu ya itu tambahan, yang jelas izinnya jelas. Nah, di sini memberi izin dengan tanda tangan ya, tidak pakai stempel ya. Atau pakai stempel juga saya kira tidak masalah ya. Pengalaman saya lalu saya menggunakan stempel karena institusi resmi, jadi tanda tangan stempel seperti itu. Nah, berikutnya adalah surat rekomendasi. Biasanya dibutuhkan dua orang yang merekomendasikan kepada kita, seperti ini formatnya, jadi silakan diperhatikan. Ini ada nama dan seterusnya, rekomendasi, nama, deskripsinya apa. Deskripsi rekomendasi itu biasanya di beberapa perguruan tinggi itu terkait dengan tridharma kalau dosen ya. Kalau non dosen mungkin ya kinerja kita yang diketahui oleh pemberi rekomendasi. Kalau misalnya kita minta bantuan atau rekomendasi dari dosen, ya selama kita menjadi mahasiswanya kan kita juga ya meskipun mahasiswanya banyak sekali, tapi kita punya nilai-nilai yang bisa diingat atau nilai-nilai plus yang mungkin bisa dijadikan poin-poin tambahan atau poin-poin yang plus untuk kita mendaftar beasiswa. Nah, biasanya sih saya buatkan kisi-kisi. Beliau biasanya bertanya, misalnya penelitian kita apa, pengabdian kita apa, publikasi kita seperti apa. Nah, dari jawaban-jawaban itu biasanya beliau memberikan sebuah rekomendasi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan beasiswa. Ini biasanya dua rekomendasi dari akademisi, itu bisa dosen pembimbing dulu atau ya yang paling relevan itu. Berikutnya ini tempat tanggal dan seterusnya. Nah, ini pernyataan calon dosen juga sama, silakan nanti diisi sesuai dengan format yang sudah diberikan seperti ini, tidak dikurangi satupun. Ini untuk dosen S2 misalnya seperti itu. Jadi di sini ada pernyataan 2N+1 sudah jelas sekali untuk apa namanya? Calon dosen. Jadi jelas sekali mereka harus kembali ke PT asal dengan
durasi minimal 2N+1. Kalau S2 kan 2 kali 2 plus 1 berarti 5 tahun, belum bisa pindah atau pindah home base ke tempat yang lainnya. Jadi itu juga harus apa namanya harus dipahami dan harus diketahui oleh calon pelamar beasiswa supaya nanti tidak terjadi apa ya kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran apa namanya one prestasi itu yang bisa menjadi presiden buruk ya bagi kita, terutama bagi CV kita. Jadi bahwa untuk calon dosen, calon guru itu biasanya ada masa-masa apa namanya mengabdi ya, pengabdian itu juga ada hitungannya N+1 dan juga 2N+1 untuk dalam negeri ya. Oke, berikutnya adalah ini juga sangat penting sekali ini untuk yang tadi yang pertama ini untuk calon dosen, yang berikutnya ini adalah calon guru SMK ya. Ini juga pernyataannya jelas sekali. Dengan ini saya menyatakan siap untuk berkomitmen ditempatkan menjadi guru kejuruan atau tenaga pendidikan di instansi asal atau di tempat yang membutuhkan sebagai guru ataupun teknik. Jadi juga sudah jelas sekali di pernyataan bahwa pelamar itu harus siap menjadi guru atau tendik di tempat asal jika memungkinkan atau di tempat lain yang membutuhkan. Jadi ya harus intinya harus siap ditempatkan di seluruh Indonesia yang membutuhkan guru SMK gitu ya. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan ketika akan memilih beasiswa ini ya supaya tidak asal memilih tapi tidak tahu hak dan kewajiban kita nanti setelah selesai studi. Itu penting sekali untuk diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah surat izin ini bagi calon dosen. Ini juga penting sekali bahwa tugas belajar itu memang harus diizinkan oleh pimpinan ya. Yang jelas proyeksi pengembangan SDM sudah diatur oleh masing-masing perguruan tinggi. Jadi dosen tidak serta-merta menentukan studi lanjut itu dengan sendirinya. Pastinya rencana perguruan tinggi sudah punya blueprint-nya, kapan sekolah, ini harusnya sekolah, dan seterusnya. Jadi kalau itu diikuti, saya kira izin akan mudah diberikan, karena memang sudah waktunya untuk tugas belajar atau studi lanjut. Jadi bagi dosen-dosen yang baru mungkin bisa jadi harus menunggu dulu selama mungkin sesuai dengan kebutuhan di HPT masing-masing. Ini adalah surat izin calon dosen, seperti ini isinya. Nah, ini juga sesuai dengan pernyataan itu jelas sekali untuk ini ya. Selanjutnya yang bersangkutan akan melaksanakan kewajiban pengabdian sesuai aturan yang berlaku. Nah, sudah jelaskan di sebelumnya terkait dengan pengabdian misalnya 2N+1 atau N+1 sesuai dengan jenis beasiswa yang dipilih. Nah, kemudian ini adalah rencana studi. Nanti akan saya bahas lagi di konten selanjutnya. Ini untuk proposal riset untuk S3. Berikutnya itu ya, itu dokumen-dokumen yang, nah ini juga penting sekali ya. Mungkin hal yang sepele tapi bisa jadi menentukan kelulusan kita sebagai penerima beasiswa ya, karena biasanya teman-teman itu tidak terlalu care dengan dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Biasanya mereka asal membuat dan jadi karena by system itu kejam ya, artinya kalau tidak sesuai dengan format yang diberikan, ya sistem akan dengan mudah men-take down aplikasi kita di sistem beasiswa. Jadi ya harus mulai terbiasa dengan sistem yang robot ya, karena sistemnya sangat sudah cukup canggih. Jadi ketika dinilai dan tidak sesuai dengan format yang diberikan, biasanya langsung di-disqualified. Jadi mudah sekali. Makanya teman-teman yang mendaftar silahkan dicermati dokumennya, dibuat sesuai dengan format dan template yang sudah diberikan. Jangan membuat template sendiri ya. Oke, semangat. Ya, terima kasih untuk perhatian kali ini ya. Ini adalah konten singkat saya terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia, masih terkait dengan beasiswa pendidikan Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini siapa? Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.